Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Dewi. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Banda Aceh kelas 9. Dan saya saat ini juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 3 2025 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi kurban sebagai syarat kelulusan uji kinerja. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Apa anak-anak ibu semua? Pagi. Semangat? Semangat. Ya, untuk memberkahi belajar kita hari ini, mari sama-sama seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, Dewa Pimpin Mirza. Mari sama-sama seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak silakan berdiri. Tepuk semangat.
materi kurban. Ada yang pernah dengar apa itu kurban? Ada, tunjuk tangan. Siapa yang mau jawab? Apa Reza? Penyembelihan hewan. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang pernah dengar? Ada? Pasti semua kita tahu apa itu kurban ya. Terus sekarang satu lagi, ada nggak yang tahu atau yang pernah dengar, yang pernah lihat jenis hewan kurban yang bisa dilakukan untuk kurban? Tahu? Tahu. Hewan apa saja? Sapi. Terus? Terus? Yang itu semua tahu ya. Nggak ada kita kerjakan sendiri, tapi kita pernah melihat. Baiklah. Dan kenapa kok kita belajar materi kurban? Jadi materi kurban itu, kenapa kita harus belajar? Karena materi kurban itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu dengan berkurban kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dengan berkurban terlatih diri kita untuk peduli kepada sesama. Jadi itu salah satunya di antara kenapa kita harus belajar materi kurban. Dan kita hari ini kenapa kita belajar materi kurban? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kurban. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan ketentuan kurban. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tata cara berkurban. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan hikmah dari berkurban. Jadi harapan kita semua tujuan pembelajaran kita hari ini akan tercapai. Jadi harapan ibu, harapan kita semua, tujuan ini yang 4 ini semuanya akan tercapai. Bagaimana, setuju? Setuju. Setuju. Jadi kita sama-sama kita lihat materi. Yang pertama, apa itu kurban? Jadi kurban itu adalah berasal dari kata qarabah yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Terus ketentuan berkurban. Yang pertama kita lihat dari segi orang yang berkurban. Jadi dari segi orang yang berkurban itu mempunyai ketentuannya. Yang pertama itu orangnya harus beragama Islam. Jadi orang yang bukan beragama Islam tidak perlu berkurban, tidak ada manfaatnya bagi dia. Terus orang yang berkurban itu harus berakal. Dan orang yang berkurban mampu menyediakan hewan untuk dikurbankan. Itu dari segi orang yang berkurban. Sedangkan waktu pelaksanaan kurban itu juga ada ketentuannya, nak. Jadi kita jangan kurban itu asal-asalan kita kapan maunya saja. Jadi waktu berkurban itu ya ada waktunya, dimulai dari hari pertama Idul Adha ditambah dengan 3 hari tasyrik. Ada yang tahu hari tasyrik itu apa? Ada? Hari tasyrik itu adalah hari yang diharapkan untuk berpuasa. Jadi sekarang kita akan membuat kelompok kecil karena kita akan melakukan diskusi. Silakan bentuk kelompok kecil yang sudah Ibu beritahukan di pertemuan yang lalu. Silakan ya. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama teman kelompok kamu.
aktivitas pertama itu akan dikerjakan sama kelompok 1 dan 2 saja. Hanya dikerjakan oleh kelompok 1 dan 2 saja. Untuk aktivitas 2 dikerjakan untuk kelompok 3 dan 4. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 4. Ya, kelompok aktivitas 3 akan dikerjakan oleh kelompok 5 saja. Aktivitas 3 hanya dikerjakan oleh kelompok 5 saja. Untuk menjawab aktivitas kerja kamu itu, silakan kamu membaca buku paket pelajaran kita. Ya langsung, ini oh ya kawan-kawan yang tanya, lupa. Ini lembaran jawaban LKPD kamu, ya, lembaran jawaban hasil diskusi kamu. Di sini kamu tulis, ya, tulis nama siapa-siapa aja, nama kelompok, nama-nama yang ada di kelompok kamu dan kelompok serta kelas, ya. Kan satu orang menulis, yang lain bantu cari. Semua kerja. Baca buku paketnya. Makan mana buku paketnya? Baca. Nanti kalau udah dapat jawabannya kasih tahu sama yang nulis. Jadi semua kita bekerja. Ini tugasnya kelompok, bukan tugas masing-masing individu. Nggak usah, kamu coba. Soalnya kan udah ada 3 aktivitas kan? Hanya jawaban saja yang ditulis. Cari terus jawabannya. Udah dapat jawaban, kasihkan ke yang nulis. Kelompok 3 udah siap? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. 5? 1? 4 ya. Silakan tunjuk terus perwakilan yang akan mempresentasikan ke depan. Ya, yang presentasi ke depan silakan tunjuk terus perwakilan. 2 orang. Maju dulu kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya bernama Aisyah Fatina dan samping saya bernama Resati Arya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang dari soal pertama jawabannya adalah kurban berasal dari kata qaraba yang berarti dekat. Dalam syariat Islam yang dimaksud dengan kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban adalah orang yang beragama Islam, memiliki akal, serta mampu menyediakan hewan kurban. Jadi sini hewan yang dijadikan kurban adalah sapi, unta, kerbau, dan domba dengan ketentuan sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Pertama, tempat, waktu, dan tempat penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah lapangan dengan tujuan untuk memberitahukan dan mengajarkan pada kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 Zulhijjah, dan pada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada waktu siang atau sore hari pada hari-hari tersebut.
bersikap dermawan, berbicara sopan dan santun, bersedekah, berbagi kepada orang yang membutuhkan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balti Subera. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Jelaskan maksud dari hikmah berkurban dapat melatih diri bersikap dermawan. Saya akan menjawab pertanyaan Balti dari kelompok 4. Maksud dari berkurban dapat melatih diri bersikap dermawan, yaitu kita akan terbiasa untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sudah sama-sama mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Jadi sekarang setelah materi kita sudah kita kerjakan, sudah kita presentasikan, namun sekarang kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada? Nah, tunjuk tangan, silakan maju ke depan. Ya, Firza dari kelompok 5 akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Habibie, saya dari kelompok 5. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu hikmah dari kurban melatih diri agar lebih peduli pada sesama. Contohnya berbagi atau membantu orang yang membutuhkan. Ya, tepuk tangan untuk Firza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban itu adalah salah satu ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi waktu dan pelaksanaannya juga sudah ditentukan. Jadi waktu dan pelaksanaannya itu hanya pada hari Lebaran Idul Adha yang pertama, setelah salat Idul Adha sampai dengan 3 hari tasyrik sebelum matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah. Sekarang kita akan melakukan, Ibu akan memberikan asesmen akhir di akhir pembelajaran kita, yaitu menyelesaikan latihan yang ada pada halaman buku paket kita. Sekarang coba buka buku paket kita halaman 110. Sudah? Nah, ya, kerjakan nomor 7 sampai 10. 6 sampai 10 ya kan, ada yang buku paket kita kan? Nah, silakan kerjakan. Sudah siap semua? Nah, silakan kumpul sama satu orang saja, bawa ke depan, jangan menemani. Satu orang saja. Masing-masing kumpulkan teman kelompoknya. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau tahu apakah tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau belum. Jadi, untuk Ibu tahu, sudah pasti Ibu akan bertanya. Ada di sini di antara kita setelah belajar apa itu kurban, ada yang belum tahu apa itu kurban? Ada? Ada? Nah, tidak ada. Yang terakhir, semua kita apa sudah tahu apa hikmah atau keutamaan dalam melakukan kurban? Sudah? Nah, ini jangan sudah-sudah saja. Siapa yang bisa tunjuk tangan hikmah dari berkurban? Coba, apa hikmah berkurban? Apa? Nah, apa Beza? Iya, melatih diri bersikap dermawan. Jadi sayang, alhamdulillah ya,
papan tulis, ya. Jadi ibu bisa lihat selalu bagaimana perasaan anak ibu ketika pembelajaran hari ini. Semua menuliskan apa yang kamu rasakan hari ini. Yang sudah siap silakan menempelkan di papan tulis. Jangan berebut ya, jangan berebut, yang rapi. Sekarang ibu mau lihat apa yang kamu tulis. Di sini ada yang menuliskan sangat menyenangkan dengan emoji tersenyum, ya. Ya, terima kasih ibu ucapkan. Tepuk tangan lagi untuk semuanya. Dari pembelajaran kita hari ini, sekali lagi ibu ingin menguatkan atau akan memberikan penguatan tentang materi kita bahwa kurban itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu pelaksanaannya juga sudah ada ketentuannya. Ya, diulang lagi. Pelaksanaan kurban ada waktu pelaksanaannya tersendiri, yaitu mulai dari hari raya pertama Idul Adha sampai ditambah dengan tanggal 13 Zulhijjah, yaitu 3 hari tasyrik. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ingatkan di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan materi akikah. Jadi tolong harapan ibu kamu persiapkan untuk materi selanjutnya. Baiklah, untuk menutupi pembelajaran